Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Hamda Husna Supian dari kelas 1B, NIM 12311623395. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang geopolitik. Selanjutnya adalah pencetus geopolitik. Pencetus geopolitik pertama kali adalah Johann Rudolf Cajetan. Lahir 13 Juni 1864 di Torso dan meninggal 14 November 1922 di Uppsala. Ia adalah seorang ilmuwan politik dan seorang politikus dan orang yang pertama kali memperkenalkan istilah geopolitik. Selanjutnya adalah pengertian geopolitik. Yang pertama adalah geopolitik sebagai ilmu, memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Yang kedua adalah geopolitik sebagai ideologi, landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara, hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan. Selanjutnya adalah teori geopolitik. Yang pertama, teori geopolitik menurut Ratzel. A. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme atau makhluk hidup yang memerlukan ruang hidup cukup agar dapat tumbuh dengan subur melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati. B. Kekuatan suatu negara harus mampu mewadahi pertumbuhannya. Makin luas ruang dan potensi geografi yang ditempati oleh kelompok politik, dalam arti kekuatan makin besar kemungkinan kelompok politik itu tumbuh. C. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. D. Apabila ruang hidup negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat diperluas dengan mengubah batas-batas negara, baik secara damai maupun melalui jalan kekerasan atau perang. Yang kedua adalah teori Kelsen, menyebutkan A. Negara merupakan satuan biologis yang organisme hidup yang memiliki intelektualitas. Negara dimungkinkan untuk mendapatkan ruang yang cukup luas agar kemampuan dan kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara bebas. B. Negara merupakan suatu sistem politik yang meliputi geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, dan keratopolitik. C. Negara harus mampu ikut serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya. Yang ketiga, teori geopolitik menurut Haushofer. A. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. B. Kekuasaan imperium daratan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai pengawasan di laut. C. Beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, Asia Barat, Jerman, Italia, serta Jepang di Asia Timur Raya. D. Geopolitik adalah doktrin negara yang menitik beratkan perhatian kepada soal strategi perbatasan. E. Ruang hidup bangsa dan tekanan kekuatan ekonomi dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru dari kekayaan alam di dunia. Selanjutnya adalah tujuan mempelajari konsep geopolitik. Yang pertama adalah geopolitik menyadarkan makna penting hidup bersama dalam ikatan kebangsaan. Yang kedua, geopolitik dapat menyatukan visi, misi, dan tujuan kita dalam melangsungkan kehidupan bersama. Selanjutnya adalah unsur pembangunan geopolitik. Yang pertama adalah keadaan geografis, yang kedua politik dan strategi, yang ketiga hubungan timbal balik antara geografi dan politik, yang keempat adalah unsur kebijaksanaan. Selanjutnya adalah unsur geopolitik Indonesia. Yang pertama adalah wadah. Unsur ini terdiri dari wujud wilayah yang ditentukan oleh lautan dan gugusan ribuan pulau, tata inti organisasi yakni sistem pemerintahan, dan tata kelengkapan organisasi tentang kesadaran politik dan bernegara. 2. Inti geopolitik di Indonesia tercermin dalam perspektif kehidupan manusia yang memiliki cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga adalah tata laku. Tata laku memiliki dua unsur, yakni tata laku batiniah yang terbentuk karena kondisi dalam pertumbuhan hidupnya, dan tata laku lahiriah, yakni tentang tata perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan. Selanjutnya adalah konsep geopolitik Indonesia. Konsep geopolitik Indonesia berlandaskan pada pandangan kewilayahan dan kehidupan bangsa. Sebagai negara yang sangat luas dengan berbagai keragaman di dalamnya, Indonesia memiliki wawasan Nusantara sebagai dasar pengembangan wawasan nasional. Kesimpulannya adalah geopolitik penting bagi Indonesia agar untuk dapat mempertahankan negara dan berperan penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik antar negara yang mungkin muncul dalam proses tercapainya tujuan dalam negara. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.